Balada, Sa'adah, dan Jazilah. Catatan puisi Maya Amhar. Saya terinspirasi sebuah cerpen di majalah Sastra Horizon dengan judul Balada, Sa'adah, dan Jazilah. Sangat memikat hatiku. Bertahun-tahun kemudian, saya selalu ingat akan cerpen tersebut. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Akhirnya aku putuskan untuk menulis sebuah puisi dengan judul Balada, Sa'adah, dan Jazilah. Tapi sayang sekali, saya sudah lupa siapa penulis cerpen tersebut. Jika ada di antara sahabat yang mengetahuinya, mohon tulis di komen. Terima kasih sebelumnya. Ini balada, Sa'adah, dan Jazilah yang kutemui tergeletak di horizonku. Dia aku kenal lewat suara raungannya yang tinggi melengking, memanggil-manggil Tuhanku. Tuhan, semesta alam. Astagfirullah. Engkau terluka parah. Sepertinya engkau jatuh dari ketinggian dan gamang lalu pingsan. Setelah sadar, engkau meraung tinggi sekali memanggil-manggil Tuhanku. Tuhan, seru sekalian alam, Sa'adahkah engkau? Atau Jazilahkah? Wajahmu begitu remuk redam, hingga sulit ku kenali. Yang ku tahu engkau tergeletak pingsan di horizonku, terluka sangat parah. Sa'adah, ku kenal engkau sebagai seorang gadis cantik jebolan pesantren dan dikaruniai Allah seorang suami tentara, seorang prajurit pemberani yang baik hati. Subhanallah. Alangkah banyaknya wanita yang tidak seberuntung engkau hingga ajal tiba. Mereka tidak dikaruniai seorang suami pun. Tetap saja dia ridho atas takdirnya. Dia gantungkan hidup pada Tuhannya dan dia agungkan Tuhannya. Subhanallah, Sa'adah, engkau benar-benar seorang yang beruntung. Dititipkan Allah seorang anak. Lihat, Sa'adah, begitu banyak wanita yang tidak pernah mendapat titipan anak. Bahkan sampai ajalnya tiba, tetap saja dia agungkan Tuhannya. Tuhan, seru sekalian alam. Subhanallah, Sa'adah, engkau benar-benar beruntung. Dipercaya oleh para orang tua untuk mengajar ngaji anak-anaknya dan mengisi pengajian para orang tuanya. Posisimu begitu kuat hingga namamu tidak hilang di belakang nama suamimu, Ustazah Sa'adah. Lihat sekelilingmu, Ustazah Sa'adah. Alangkah banyaknya para wanita yang tidak mampu meraih posisi kuat seperti itu hingga ajal tiba. Walaupun mereka memiliki ilmu dan pengetahuan dan punya keahlian, tapi nama mereka hilang di balik nama besar suaminya. Tetap saja dia ridho atas takdirnya dan dia agungkan Tuhannya. Tuhan, seru sekalian alam. Sa'adah, engkau benar-benar beruntung. Sejak sebelum SD, engkau sudah belajar mengaji. Lihat sekelilingmu, Sa'adah. Alangkah banyaknya mereka. Bahkan menjelang ajal tiba, mereka tidak mengenal huruf hijaiyah. Aku menangis mengingatkan engkau, ya Allah, Sa'adah. Engkau sungguh-sungguh beruntung. Tetapi tetap saja mereka agungkan nama Tuhannya. Mereka ridho atas takdirnya. Subhanallah, Sa'adah. Engkau sungguh-sungguh beruntung. Sebab jika kematian menjemput suamimu, dana asuransi dan pensiun akan engkau terima.
Lihat sekelilingmu, Sa'adah. Alangkah banyaknya mereka yang tidak seberuntung engkau ketika suaminya meninggal. Bahkan asuransi kematian dan pensiun pun tidak mereka terima. Tetapi tetap saja mereka ridho atas takdirnya. Dan mereka agungkan nama Tuhannya. Sa'adah atau Jazilah atau siapapun nama yang engkau kehendaki, engkau sungguh-sungguh beruntung. Kami menaruh hormat kepadamu. Semoga engkau mampu mengagungkan nama Tuhanmu melebihi kami yang tidak seberuntungmu. Tetapi ternyata aku temukan engkau tergeletak sangat parah, remuk redam di horizonku. Mengenaskan, hampir-hampir saja aku tidak mengenali engkau, ya Sa'adah. Raunganmu sungguh-sungguh sangat memilukan hati dan menikam-nikam jantungku hingga aku berhenti untukmu, Sa'adah, atau Ustazah Sa'adah, atau Jazilah, atau siapapun nama yang engkau kehendaki. Ku tatap engkau yang terbaring mengenaskan di horizonku, dan ku coba telusuri perjalanan hidupmu. Duh Sa'adah, bukankah engkau telah berkata kepada suamimu bahwa engkau telah siap menghadapi suatu hari di mana engkau ditinggalkan oleh suamimu? Itu takdirku, katamu. Duh Sa'adah, atau siapapun nama yang engkau kehendaki, bukankah engkau pernah berkata bahwa Tuhan sangat sayang sama orang yang sabar? Ketika engkau dikarunia Allah seorang suami ideal yang menurutmu fisiknya tidak lagi diragukan, namanya juga tentara, yang hatinya lembut penuh cinta. Begitulah ku ulang kembali ucapanmu itu. Duh Sa'adah atau Ustazah Sa'adah atau siapapun nama yang engkau kehendaki, bukankah engkau mengetahui bahwa suamimu itu adalah juga milik kesatuannya, dan dia bisa pergi kapan saja bila kesatuannya memanggilnya? Sa'adah, suamimu itu juga milik Tuhannya, dan dia juga bisa kembali kepada Tuhannya kapan saja dipanggilnya. Itu juga takdirmu. Kenapa engkau menjadi tidak sabar, Sa'adah, atau Ustazah Sa'adah, atau Jazilah? Terserah siapa namamu. Jika engkau takut jatuh dari ketinggian, janganlah engkau bergantung kepada sesuatu yang bisa putus. Jika engkau gamang berada pada kekosongan batin, janganlah engkau isi batinmu dengan sesuatu yang tidak abadi. Ku cermati engkau, nikmat dan karunia Tuhan yang diberikan untukmu telah membuat engkau mengangkat dan menyanjung suamimu tinggi sekali, dan kau bergantung di situ. Dari ketinggian itu puja-pujimu untuk suami pun bergema, dan peristiwa yang menakutkan itu pun terjadi. Gantunganmu putus, beban berat itu pun menimpamu hingga engkau jatuh pingsan. Dalam pingsan itu engkau Sa'adah jadi Jazilah, sahabatmu sendiri. Engkau masih beruntung, Sa'adah, karena dalam pingsanmu engkau hanya ingin menjadi sahabatmu sendiri, Jazilah. Alangkah banyaknya Sa'adah dalam pingsannya, mereka tidak hanya ingin menjadi sahabatnya sendiri, tetapi ingin jadi malaikat, jadi nabi, dan bahkan jadi Tuhan. Bahkan ada yang dalam pingsannya mereka menjadi nabi, menjadi malaikat, dan menjadi Tuhan sekaligus.
Lihat Saada, engkau masih beruntung. Dalam pingsanmu, engkau hanya membawa satu korban, yaitu anakmu sendiri. Lihat Saada, berapa banyak mereka yang dalam pingsannya, mereka membawa begitu banyak korban. Tidak hanya anaknya, tidak hanya keluarganya, tetapi bahkan pengikutnya. Lihat Firaun Saada, dalam pingsannya dia menganggap dirinya Tuhan, dan dia membawa begitu banyak korban rakyatnya sendiri. Mereka begitu banyak Saada, banyak sekali dari dulu sampai sekarang, bahkan hingga nanti. Barisan mereka sangat panjang Saada. Engkau masih beruntung Saada, karena engkau masih hidup, masih punya kesempatan. Tangan wanita yang terkapar di horizonku itu menggapaiku, dan ku sambut tangan itu, dan kami berpegangan sangat lama. Tiba-tiba keringatnya mengucur keras sekali, menangis melengking sangat tinggi dan mengguguk. Air matanya mengalir deras sekali, membasahi bantalnya, membasahi kasurnya, dan membasahi bajunya sendiri hingga dia tersadar dan duduk. Lalu menatapku. Tangannya masih menggenggam erat tanganku. Aku tersenyum kepadanya. Lalu ku lepas tanganku itu. Dia tatap tangannya yang baru kulepas itu. Lalu dia bangkit dan berteriak, "Aku sembuh! Aku sembuh!" Segera dia benahi pakaiannya dan tersenyum kepadaku. Lalu dia ucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan salam, dia pun berlari kencang meninggalkan aku. Langkah kecilnya yang perkasa berdentam-dentam menggetarkan horizonku. Semesta bertasbih menyambut langkah-langkah kecilnya yang perkasa. Semesta bertasbih menyambut puja-pujinya kepada Sang Maha Perkasa. Semesta bertasbih menyambut puja-pujinya kepada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semesta bertasbih menyambut senandung puja-pujinya kepada Tuhan yang menciptakan alam dalam kandungan kasih sayang. Dan horizonku pun membiru. Wassalam.